5 orang teman, nggak apa-apa ya. Oke, sudah masuk. Ya, kita langsung saja ya, mulai pembelajaran kali ini. Semoga nanti teman-teman, waalaikumsalam, ya. Semoga nanti teman-teman yang belum gabung bisa ikut bergabung bersama kita, ya, di pertemuan kali ini. Semoga nanti apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian ya. Tapi sebelumnya Pak Guru mau tanya dulu nih, siapa yang sudah makan? Cung. Sudah makan? Ya, Mbak. Ya, ada yang belum. Iya. Mas Nizam belum makan? Aduh. Lapar dong, jam segini belum makan. Arya juga baru bangun. Iya, Mas Bagus. Gimana Mas Arya? Ya, sudah makan ya. Apa yang pagi ini sudah mandi? Aku belum. Aku belum mandi. Aduh, jam segini belum mandi ya. Ya, sudah ya. Yang sudah melambaikan tangan, boleh. Ya, saya sudah Pak Guru, boleh. Terus siapa yang hari ini sudah melakukan protokol kesehatan? Apa aja itu protokol kesehatan? Memakai yang 5M, memakai masker. Nah, tidak boleh berkerumun. Nah, ya pasti itu sudah ya. Ya, terus makan makanan yang bergizi. Nah, itu. Mas Nizam anggap tuh. Oke ya, protokol kesehatan harus tetap dijalankan supaya kalian terhindar dari penyakit, khususnya penyakit COVID. Ya, itu bahaya sekali. Pak Guru sudah mengalaminya kemarin. Nah, sesek, kalau gejala kalian sesek, panas, batuk, ya itu harus segera dibawa ke rumah sakit ya supaya bisa ditangani dengan lebih baik. Nah, itu tentang protokol kesehatan. Oke, tapi sebelum pelajaran dimulai, yuk kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah, semoga nanti apa yang Pak Guru ajarkan bisa diterima sama kalian ya, bisa masuk, bisa buat belajar untuk kalian. Ya, siapa yang mau memimpin doa untuk kalian? Untuk teman-teman? Aku Pak, Mas Dimas, boleh. Yuk, Mas Dimas. Ayo, silakan. Siap, gerak. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shoghira. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Dan Pak Guru ingatkan lagi, jangan lupa kalau kita sehabis sholat, kita sehabis melakukan perbuatan mengaji ya, harus mendoakan kedua orang tua ya, supaya apa? Supaya kedua orang tua itu kita nanti bisa selamat dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Nah, itu. Oke. Ya, sekarang kita mulai belajar budaya Banyumas. Tapi Pak Guru akan membacakan dulu ya kompetensi dasarnya KD 3.7, yaitu mengidentifikasi cerita Babat Purwokerto dan Baturaden. KD 3.7 yaitu menceritakan cerita rakyat Babat Purwokerto dan Baturaden. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan menulis kalian mampu menjelaskan cerita Babat Purwokerto. Terus yang kedua, dengan membaca teks, kalian mampu menjelaskan cerita Babat Baturaden. Kemudian yang ketiga, dengan melakukan kegiatan, kalian mampu menceritakan kembali Babat Purwokerto dan Baturaden. Ya, coba Pak Guru mau tanya dulu, siapa yang sudah pernah ke Baturaden? Ayo, yang sudah pernah ke Baturaden. Ya, bagus apa bagus?
Ya, bagus ya di sana. Pemandangannya indah. Tapi Iya, dingin. ada tapi dingin. Iya, betul dingin. Hawanya dingin di sana. Ya, kita Air di iya ada air bawah. terjun, ada air mancur juga. Nah, ada air terjun juga ya. Air terjun Pitu, pancuran Pitu. Nah, itu bagus banget di sana. Nah, kita akan belajar asal usul tentang Baturadèn itu seperti apa ya. Tapi Pak Guru akan ini apa share screen dulu sebentar. Pak Guru akan tayangkan video. Ini ada video. Tapi maaf ya suaranya nggak kedengaran paling sama kalian. Nggak apa-apa, yang penting videonya dulu saja. Videonya tentang Baturadèn. Coba kalian lihat dulu ya sebelum masuk ke pelajaran. Oke. Sudah? Sudah terlihat? Belum ya? Oh ya, sebentar. Ya, belum. Belum ya. Coba Pak Guru. Oh, udah kok ini sebenarnya nih. Oh, sinyalnya mungkin lagi nggak bagus nih. Sebentar. Presentasi. Bentar. Nah, ini sudah masuk. Sudah masuk belum? Belum ya? Oh, sudah. Oh, sudah. Ya, oke. Sudah terlihat videonya belum? Belum. Belum. Ya, oke. Pak Guru kembalikan dulu. Pak Guru kembalikan dulu sebentar. Ya, ini Pak Guru ulangi lagi. Nah, sebentar. Ini ada tentang Baturadèn. Bagi kalian yang belum ke Baturadèn, nih kalian bisa lihat videonya. Sudah belum? Udah nampak belum ya? Belum. Nah, ini jaringannya kayaknya ini. Ya, ya, oke, oke, oke. Belum ya? Tuh. Sudah. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Sudah. Oh iya, ini sudah masuk. Oke, sini. Nah, aduh, sudah lihat ini ada gerbang loka wisata Baturadèn? Ya, sudah terlihat ya. Oke, yuk. Sekarang kita lihat videonya. Pak Guru jelaskan ya. Ini sebenarnya ada suaranya ini. Tapi sama kalian, Belum, Pak Guru. sebentar, sebentar, sebentar. Aduh, kok nggak bisa diputar malah ini. Ya, sebentar, sebentar. Pak Guru dari sini saja. Oh, ini keluar. Bentar ya. Pak Guru carikan videonya. Mana ini videonya? Bentar. Ah, ini. Ini mana mana mana? Bentar ya, sabar ya. Pak Guru carikan dulu ini. Oh, di semester 2. Mana ini filenya? Di mana ya? Bentar ya, Pak Guru carikan dulu ya. Tadi sudah dibukain kok malah hilang lagi. Sebentar, sebentar. Video. Video. Oh, di sini apa ya? Kok nggak ada? Sebentar ya, sabar, sabar. Oh, ini ada ini. Ah, ini. Oke. Pelajaran ke-7. Sudah? Bisa dilihat videonya? Ah, itu dia. Nah, sebenarnya ada suaranya, tapi maaf ini tidak bisa disetting untuk keluar suaranya ya. Nah, ini ada lokal wisata Baturadèn. Nah, itu peta-petanya, peta-peta lokal wisata Baturadèn.
Nah, di sebelah selatan Gunung Slamet letaknya ya. Tepatnya di Dusun 1 Karangmangu. Nah, itu bagi yang belum pernah ke sana, itu lihat foto-fotonya bagus banget ya. Lokal wisata Batu Raden. Nah, itu ada pesawat terbang. Ada Iya, pesawat. ada pesawatnya di situ. Tuh Iya. fasilitasnya ada teater alam, ada kolam renang, kolam ikan, outbound, air terjun, air mancur, pemandian air panas. Nah, asik banget tuh. Kalau coronanya sudah selesai, ya kalian bisa ke sana. Itu ada Small World juga di daerah situ ya, miniatur dunia. Ada taman untuk berekreasi dan menambah edukasi. Nah, itu ada Small World itu miniatur dari dunia. Aku jadi Tuh, kepengen dulu. jadi pengen ke sana ya, tapi besok-besok ya, ini lagi belum boleh. Nah, ada air terjun Curug Jenggala. Nah, ini memiliki ketinggian 30 meter. Wah, tinggi banget nih. Ada 3 air terjun yang berjajar. Ada sungai dan juga ada air terjun mesinnya. Nah, itu. Sekarang Curug Jenggala. Telaga Sunyi. Telaga Sunyi itu terletak jauh dari keramaian. Nah, itu di dalam ya letaknya. Memiliki udara yang sejuk serta air yang jernih. Cocok untuk wisatawan yang ingin melepaskan penat dari kesibukan sehari-hari. Nah, itu Telaga Sunyi. Ada di Desa Limpakuwus di daerah Sumbang. Nah, itu udah selesai ya. Videonya tentang Batu Raden. Nah, karena kita belajar tentang asal mula Batu Raden ya. Oke, Pak Guru sudah bagikan ya materinya tadi di grup WA dari pagi. Sudah dibaca apa belum? Sudah, ada sebagian yang sudah, ada yang belum ya. Oke, sekarang Pak Guru mau cerita nih tentang Babat Purwokerto atau asal mulanya Purwokerto. Ya, ini Pak Guru akan bercerita ya. Kalian bisa mendengarkan, boleh. Sejarah Purwokerto itu bermula dari peristiwa huru-hara di Keraton Surakarta. Nah, pada waktu itu di Keraton Surakarta itu ada pemberontakan. Nah, ada huru-hara di Keraton Surakarta. Saat terjadi huru-hara, banyak pembesar keraton yang meninggalkan Keraton Surakarta. Nah, pada saat itu banyak yang pada pergi karena ada huru-hara, takut mbok dibunuh seperti itu. Akhirnya pembesar-pembesarnya pada pergi. Mereka mencari tempat yang aman. Ada yang pergi ke arah barat dan ada yang pergi ke arah timur. Pembesar keraton yang pergi ke arah barat terdiri dari beberapa kelompok. Setelah berhari-hari, akhirnya salah satu kelompok sampai di kawasan lereng Gunung Slamet bagian selatan. Kawasan tersebut masuk dalam wilayah Banyumas. Namun keadaan Banyumas saat itu masih berupa hutan belantara dan banyak terdapat hewan buas. Nah, pada waktu itu ya wilayah kita, wilayah Banyumas itu masih dalam bentuk hutan dan masih ada hewan buasnya. Nah, berarti rumah kalian juga belum ada ya waktu itu. Nah, itu. Mereka membabat hutan untuk mendirikan rumah dan lahan pertanian. Akhirnya para pembesar-pembesar yang tadi pergi dari Keraton Surakarta itu membabati hutan untuk dibuat rumah dan lahan pertanian. Mereka membangun sebuah desa untuk tempat tinggal mereka. Rumah-rumah dibangun dengan cara gotong royong. Mereka kemudian melakukan berbagai usaha. Ada yang menjadi petani, pedagang, tukang, dan keahlian lainnya. Masyarakat Keraton Surakarta tersebut akhirnya dapat hidup tentram dan aman di wilayah baru ini. Di antara mereka ada salah satu tokoh bernama Kiai Kartisara. Nah, ini ada namanya Kiai Kartisara ya. Kiai Kartisara dianggap sebagai sesepuh atau orang yang dituakan. Beliau memiliki kepandaian dan kebijaksanaan. Masyarakat desa sangat menghormati dan menyeganinya. Segala sikap dan tindakannya menjadi teladan dan panutan. Tempat yang mereka tempati dan tinggali belum mempunyai nama. Nah, kemudian Kiai Kartisara itu mengusulkan agar diberi nama Purwakerta. Nah, akhirnya diberi nama Purwakerta sama Kiai Kartisara. Purwa itu artinya asal mula, sedangkan kerta itu artinya aman.
tentram, damai. Itu. Jadi Purwakarta berawal berarti asal mula yang aman, tentram, dan damai. Hingga saat ini daerah tersebut dikenal dengan nama Purwokerto. Nah, coba ada yang sudah jawab ini pertanyaannya belum? Ditulis coba ya di buku. Nah, nomor 1. Mengapa para pembesar keraton pergi ke wilayah Banyumas? Ada yang tahu kenapa? Sesuai dengan cerita tadi Pak Guru. Ada yang tahu kenapa? Karena karena apa? Iya, betul. Karena keraton Surakarta terjadi huru hara. Itu jawaban yang pertama. Coba kalian tulis di buku Budaya Banyumasan ya. Nomor 1, pertanyaannya dulu ditulis, kemudian baru jawabannya di bawah. Mengapa para pembesar keraton Surakarta pergi ke wilayah Banyumas? Karena keraton Surakarta terjadi huru hara. Belum. Ya, belum. Oke, nggak apa-apa, Pak Guru tunggu. Ya, ini nomor 1 ya. Mengapa para pembesar keraton Surakarta pergi ke wilayah Banyumas? Jawabannya karena keraton Surakarta terjadi huru hara, ada peperangan, ada pertikaian. Nah, itu seperti itu. Ya, sudah kelas 3 kalian ya, harus nulisnya cepat. Nah, nanti kalau kalian naik kelas 4, ketinggalan jauh kalau nulisnya belum cepat ya. Bagi yang belum lancar menulis, kalian bisa dibantu sama orang tuamu. Boleh ya, harus didampingi. Sudah, oke. Nomor 2. Siapa tokoh yang memberi nama Purwokerto? Tadi siapa tokohnya? Kiai Kartisara. Iya, betul. Kiai Kartisara. Nah, Kiai Kartisara itu sesepuh atau orang yang dituakan karena kata-katanya bijak, kata-katanya ampuh. Nah, itu. Makanya dinamakan sesepuh. Sesepuhnya bernama Kiai Kartisara. Tuh. Nah, nomor 3. Mengapa tempat yang ditinggali para pembesar keraton Surakarta dinamakan Purwakarta oleh Kiai Kartisara? Karena apa? Purwakarta mempunyai arti awal mula yang aman. Ya, betul. Terus? Tentram dan damai. Iya, Purwakarta mempunyai artinya apa tadi ya? Tempat yang aman, awal mula yang aman, tentram dan damai. Nah, itu jawaban 3 soal ya. Untuk menjawab tentang babat Purwokerto. Kenapa Mas Izam? Baru mau nulis. Ya, boleh. Silakan. Nah, tadi cerita tentang babat Purwokerto. Sekarang kita bercerita tentang babat Baturaden. Nah, babat Baturaden itu ada 2 versi, ada 2 cerita. Cerita yang pertama versi Syekh Maulana Maghribi, dan cerita yang kedua tentang Kadipaten Kutaliman. Nah, itu nanti kita akan belajar ke sana ya. Sudah belum ini? Sudah. Sudah ya? Oke, ya. Kita akan belajar tentang babat Baturaden versi Syekh Maulana Maghribi ya. Pak Guru bacakan nih. Al-Kisah
Pada waktu itu diceritakan ada seorang pangeran bernama Syekh Maulana Maghribi. Namanya Syekh Maulana Maghribi. Pada waktu fajar tiba, pada waktu pagi-pagi, selesai sholat subuh, nah, kemudian Syekh Maulana Maghribi itu melihat ada cahaya terang di angkasa dan memancar selama 40 malam. Nah, jadinya penasaran tuh Syekh Maulana Maghribi. Oleh karena rasa ingin tahunya, Syekh Maulana Maghribi itu melakukan perjalanan bersama sahabat setianya, yaitu Haji Datuk, namanya Haji Datuk. Ya, itu. Terus setelah perjalanan panjang, Syekh Maulana Maghribi berhasil menemukan asal cahaya tersebut. Nah, ketemu tuh cahaya tadi yang 40 malam bersinar ya. Ternyata cahaya tersebut berasal dari seorang petapa yang sedang menyandarkan diri pada sebatang pohon jambu. Nah, lagi leyeh-leyeh di sepanjang pohon jambu. Petapa tersebut mengaku bernama Jambu Karang. Nah, karena sedang bersandar di pohon jambu, namanya Jambu Karang. Setelah perkenalan dan adu kesaktian, ternyata berkelahi ya adu kesaktian Jambu Karang dengan Syekh Maulana Maghribi tadi. Pertapa Jambu Karang kalah, akhirnya kalah itu pertapanya dan mengubah dari Syekh Jambu Karang ditambahi Syekh ya. Tuh. Setelah adu kesaktian, Syekh Maulana Maghribi bermaksud memberikan wejangan kepada Syekh Jambu Karang, memberi petuah. Nah, Syekh Jambu Karang pun menunjukkan suatu tempat yang cocok untuk mendapatkan wejangan tersebut. Tempat yang ditunjuk berada di atas Bukit Kraton, namanya Bukit Kraton. Mereka pun pergi ke tempat yang ditunjukkan. Setelah memberi wejangan, Syekh Maulana Maghribi dan Syekh Jambu Karang akhirnya berpisah. Nah, karena Syekh Maulana Maghribi mau melanjutkan perjalanan. Syekh Jambu Karang tetap bermukim di Bukit Kraton. Sementara Maulana Maghribi tinggal di daerah Banjar Cahyana selama 45 tahun bersama Haji Datuk. Di Banjar Cahyana, Syekh Maulana Maghribi berganti nama menjadi Mbah Atas Angin. Nah, karena tempatnya tinggi itu. Ya, Mbah Atas Angin. Pada suatu ketika, Mbah Atas Angin itu terkena penyakit gatal-gatal. Tadi ya, Syekh Maulana Maghribi atau nama lainnya Mbah Atas Angin, itu kena penyakit gatal-gatal di seluruh tubuh yang tidak bisa disembuhkan. Beliau dan Haji Datuk segera pergi ke Gunung Gora untuk mencari obat yang akan menyembuhkan penyakitnya. Sesampainya di Gunung Gora, Mbah Atas Angin meminta Haji Datuk untuk meninggalkannya dan beristirahat sambil menunggu di tempat yang datar. Selanjutnya, Mbah Atas Angin itu melanjutkan perjalanan ke suatu tempat yang mengepulkan asap. Ada tempat yang asapnya mengepul. Nah, itu asapnya keluar gitu ya. Ternyata tempat yang mengepul asap tersebut adalah sumber air panas. Sumber air panas tersebut dinamakan Pancuran Pitu. Nah, itu Pancuran Pitu yang kalian udah pernah ke sana ya. Yang artinya sumber air panas dengan 7 mata air. Setiap hari Mbah Atas Angin mandi secara teratur menggunakan air dari Pancuran Pitu. Setelah beberapa hari, penyakit yang dideritanya sembuh dan selamat. Nama Gunung Gora tadi, ya tempat Pancuran Pitu tadi, kemudian diganti menjadi Gunung Slamet. Nah, tadinya Gunung Slamet itu namanya Gunung Gora, yang dalam bahasa Jawa artinya aman. Slamet itu aman bahasa Jawanya, ya. Itu. Selama Mbah Atas Angin mengobati penyakitnya, Haji Datuk tetap setia menemani dan menunggu di tempat datar di bawah kaki Gunung Slamet. Oleh karena kebaikan dan kesetiaan Haji Datuk, Mbah Atas Angin memberi nama tempat di kaki Gunung Slamet dengan nama Batu Raden. Nah, tadi ya Pancuran Pitunya tadi yang tempat untuk mengobati Mbah Atas Angin itu namanya diberi nama Batu Raden. Batu Raden itu berasal dari kata batur dan adi. Batur artinya abdi dan adi artinya baik. Sehingga Batu Raden memiliki makna abdi yang baik. Sumber lain mengatakan bahwa nama Batu Raden berasal dari kata batur dan radin. Batur itu artinya sepetak tanah untuk mendirikan rumah, dan radin artinya rata atau datar.
Jadi Batu Raden artinya sepetak tanah datar tempat Syekh Jambu Karang bertapa. Itu ada dua versi ya. Ini versi cerita tentang Syekh Maulana Maghribi ya, yang memberi nama Batu Raden. Coba Pak Guru mau tanya dulu. Nah ini stop sharing dulu ya. Nah ya Pak Guru pengen lihat kalian nih. Sebentar. Oke, sudah berhenti. Tadi sudah diceritakan ya babat Batu Raden. Tokohnya siapa saja di situ? Ada siapa saja namanya? Satu, ada Syekh Maulana Maghribi. Ya. Terus yang kedua, tadi Syekh Maulana Maghribi bertarung sama siapa? Syekh Jambu Karang. Ya. Terus pembantu yang setianya Syekh Maulana Maghribi namanya siapa? Haji Datuk. Haji Datuk. Iya, itu pokoknya ada 3 di situ diceritakan ya. Ada Syekh Maulana Maghribi, ada Syekh Jambu Karang, sama satu lagi ada Haji Datuk. Nah, oke, itu pelajaran yang kedua ya. Coba ayo sekarang kita break dulu. Nah, coba Pak Guru mau bikin permainan buat kalian supaya tidak jenuh ya. Coba tangannya di sini, tangan, jari. Ayo, Mas Arya, ayo coba dinyalakan videonya kalau bisa, boleh. Nah, jari di sini, ya. Coba kamu tunjukkan dengan jarimu anggota tubuh yang Pak Guru sebutkan. Ya, dengan jarimu. Coba fokus lihat. Ya, coba fokus lihat Pak Guru. Fokus lihat Pak Guru ya. Kamu nanti coba tunjukkan dengan jarimu anggota tubuh di muka saja ya, jangan jauh-jauh di muka. Itu nanti yang Pak Guru sebutkan kamu tunjuk. Ya. Oke. Siap-siap diputar-putar. Coba kalian diputar-putar jarinya, diputar-putar. Coba kalian tunjukkan mana mata kalian ya. Ada yang nunjuk dahi? Berarti nggak fokus dengan kata-kata Pak Guru ya. Harusnya mata ini mata, ini bukan mata ya. Lagi, yuk diputar. Coba tunjukkan mana hidung kalian. Ayo, mata hampir megang mata ya tadi ya. Ya, nggak apa-apa ya. Coba satu lagi, yuk. Ya, satu lagi. Mana telinga kalian. Ayo bingung ya. Ya, di sini kalian harus fokus ya. Pak Guru tunjukkan telinga tapi megangnya sini. Ya, berarti salah. Ya, telinga yang ini. Ya. Oke, itu nggak apa-apa. Yuk kita lanjutkan lagi satu materi lagi ya. Satu materi tentang Babat Batu Raden. Tentang Kadipaten Kutaliman. Tapi Pak Guru mau kalian yang membacakan, coba jangan Pak Guru terus ya. Siapa yang mau membacakan? Yuk, siapa yang mau membacakan? Nanti Pak Guru share screen nih di sini. Bentar. Siapa yang mau membacakan? Ada yang berani membacakan? Babat Batu Raden versi Kadipaten Kutaliman. Kelihatan? Kelihatan? Oke. Ada yang mau membacakan? Kelihatan? Coba Mas Arya, coba Mas Arya. Halo, dengar Mas Arya? Yuk, coba dibacakan nih. Pak Guru minta Mas Arya bacakan. Coba. Dahulu. Aku sedang sakit. Oh, Mas Arya lagi sakit ya? Oke, yang lain coba ya. Mbak Tata coba. Yuk, tolong dibacakan Mbak Tata. Dahulu ada seorang pemuda
tampan yang bernama bernama Suta. Suta bekerja Kerja sebagai sebagai pembantu pembantu di di Kadipaten Kadipaten Kutaliman. Kutaliman Seharinya adalah merawat dan membersihkan kandang kuda milik Adipati Kutaliman. Suatu ketika setelah bekerja, Suta memutuskan memutuskan untuk dalam berkeliling Kadipaten, Sutaliman, namun wilayah Kadipaten kadipaten yang sangat luas. dalam sehari Dia dia hanya hanya mengunjungi satu lokasi saja. Oke, cukup. Ya, pada zaman dahulu ada pemuda tampan bernama Suta. Suta itu sebagai pembantu di Kadipaten Kutaliman. Ya, tugasnya sehari-hari adalah merawat dan membersihkan kandang kuda milik Adipati Kutaliman. Suatu ketika setelah bekerja, Suta ingin berkeliling Kadipaten Kutaliman. Nah, namun karena wilayahnya luas, dalam sehari dia hanya mampu mengunjungi satu lokasi saja. Oke. Selanjutnya coba Pak Guru pengen bacakan Mbak Ara, boleh Mbak Ara? Halo Mbak Ara. Mbak Ara, ayo. Mau bacakan apa enggak? Oh, Mbak Ara enggak itu ya. Oke, enggak apa-apa. Mas Dimas, coba Mas Dimas, ayo bacakan nih Mas. Satu paragraf aja Mas. Setiap hari, ya, setiap hari selepas bekerja dia melakukan perjalanan ke setiap wilayah di Kadipaten Kutaliman pada pada perjalanannya yang terakhir suatu Suta mendengar suara jeritan seseorang buat berpuan saat menghampiri suara jeritan tersebut ternyata ada seekor ular yang sangat besar. Ular tersebut hendak memangsa seorang perempuan di depannya. Oke, ya. Aku bantu bacakan ya. Oke. Ya, cukup Mas Dimas. Ya, segitu aja nggak apa-apa ya. Pak Guru bantu bacakan. Meskipun Suta sangat takut tadi ya menghadapi ular, dia tetap memberanikan diri mendekati ular. Setelah beberapa lama, Suta pun berhasil mengalahkan ular tersebut. Tak disangka, perempuan yang berhasil diselamatkannya adalah putri dari Adipati Kutaliman. Ternyata putri dari majikannya. Sejak peristiwa tersebut, Suta dan sang putri sering bertemu hingga akhirnya saling menyayangi, saling jatuh cinta ya. Suta memberanikan diri untuk melamar sang putri. Namun Adipati Kutaliman sangat marah dan tidak menerima lamaran Suta. Lantaran Suta hanyalah seorang pembantu di rumahnya Adipati Kutaliman. Suta pun dimasukkan ke dalam penjara, akhirnya di penjara ya. Sang putri yang mengetahui apa yang ayahnya lakukan segera membebaskan Suta secara diam-diam. Setelah Suta berhasil keluar dari penjara, Suta dan sang putri pergi melarikan diri menuju lereng Gunung Slamet. Sesampainya di sana, Suta dan sang putri memutuskan untuk beristirahat di tepi sebuah sungai.
pemandangan alam yang indah membuat Suta dan Sang Putri memutuskan untuk menetap di sana. Suta dan Sang Putri akhirnya tinggal dan berumah tangga. Ya. Tempat tersebut akhirnya diberi nama Batu Raden. Oleh karena itu, Batu Raden diartikan sebagai tempat tinggal seorang pembantu dan keturunan ningrat yang membina rumah tangga dan hidup bahagia selamanya. Nah, itu cerita bahwa Batu Raden versi Kadipaten Kutaliman. Ya, tokoh utamanya siapa aja? Coba tadi sebutkan. Coba sebutkan tokoh-tokohnya tadi yang versi Kadipaten Kutaliman. Ada Suta, ya, terus ada ya, ada Sang Putri, ada Kadipaten, ada Adipati Kutaliman, Adipati, ya, Adipati atau Bupati Kutaliman. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan nih. Nah, ini yang terakhir nih, jawab pertanyaan ada 4. Siapa sajakah, ditulis coba ya di buku kalian pertanyaannya. Siapa sajakah tokoh dalam cerita Babat Batu Raden versi Syekh Maulana Maghribi? Siapa saja tokohnya? 1. Siapa aja tadi tokohnya? Nama-namanya? Yang pertama adalah Syekh Maulana Maghribi. Ada 3 ya, tokohnya ada 3. Yang kedua, Bambu Karang. iya betul, Syekh Bambu Karang. Satu lagi, siapa itu tadi pembantunya Maulana Maghribi? Haji Datuk. Iya betul, Haji Datuk. Kalau Mbah Atas Angin, nama lainnya siapa Mbah Atas Angin tadi? Ini ya, Mbah Atas Angin itu nama lainnya Syekh Maulana Maghribi atau Mbah Atas Angin. Nah, dari cerita Babat Batu Raden versi Syekh Maulana Maghribi, kita dapat mengambil pelajaran ya, kalau kita sakit atau kalau kita gatal-gatal, nah kita berendam di air panas yang ada di dekat gunung. Nah, itu kayak tadi, kayak Syekh Maulana Maghribi tadi ya. Karena penyakit gatal-gatal sehingga berendam di air panas yang ada di dekat gunung karena mengandung belerang. Nah, itu. Sudah belum nomor 1? Belum. Ya, boleh. Dari tadi, Ya, Pak. oke. Ya. Yang sudah dikerjakan tadi ya tinggal lihat aja ya, tinggal mencocokkan. Ya. Ya, oke. Yang kedua, yang belum pelan-pelan saja ya. Pak Guru lanjutkan lagi. Yang kedua, siapa saja tokoh dalam cerita Babat Batu Raden versi Kadipaten Kutaliman? Ada 3 juga ya. Siapa saja tadi? Yang pertama, Suta. Oke, Suta. Yang kedua, Adipati Sang Putri atau ya boleh Adipati Kutaliman. Satu lagi, Putri ya. Ini ya istrinya Suta, putrinya Adipati Kutaliman. Putri atau Sang Putri boleh. Nah, Sang Putri itu anaknya dari Adipati Kutaliman. Syekh Maulana Maghribi. Yang ketiga, sudah belum nomor 2? Ya, sudah ya. Oke, ya. Oke, Pak Guru naikkan ke atas. Seperti ini. Jelaskan arti nama Batu Raden berdasarkan versi Syekh Maulana Maghribi. Nah, tadi apa itu? yang baik. Ya, Batur artinya abdi. Batur artinya abdi.
Adi artinya baik. Jadi Batur Raden artinya memiliki Pak Guru, abdi yang tadi baik. nomor 1 apa aja? Oh iya, sebentar. Pak Guru turunkan lagi ya. Nih nomor 1. Nih. Batur artinya abdi, adi artinya baik. Jadi Batur Raden itu artinya abdi yang baik. Nah, ini aja boleh. Kalau lebih lengkapnya lagi ada satu lagi tuh. Batur dan Radin. Batur artinya sepetak tanah untuk mendirikan rumah, dan Radin artinya rata atau datar. Jadi Batu Raden artinya sepetak tanah datar, tempat Syekh Jambu Karang bertapa. Nah itu, kalau nggak ini aja boleh, nggak apa-apa. Ya nanti kamu lengkapi sendiri. Sudah Mbak Tata nomor 1? Ya, tinggal nomor 2 berarti Mbak Tata. Oke. Yang sudah nomor 4. Arti nama Batu Raden berdasarkan versi Kadipaten Kutaliman. Batu Raden tempat tinggal seseorang, pembantu dan keturunan. Ronan Ningrat, iya betul tuh Mas Dimas. Bina rumah Batu tangga Raden dan hidup sebagai sebahagia selamanya. hidup Diartikan sebagai tempat tinggal. hidup selamanya. Iya betul. Orang pembantu dan keturunan Ningrat yang membina rumah tangga dan hidup bahagia selamanya. Nah ini. Ya ini arti nama Batu Raden berdasarkan versi Syekh Maulana Maghribi itu Batur artinya abdi, adi itu artinya baik. Jadi Batu Raden berdasarkan versi Syekh Maulana Maghribi itu artinya abdi yang baik. Oh. Terus berdasarkan versi Kadipaten Kutaliman itu yang tokohnya ada Suta, ada Sang Putri, ada Adipati Kutaliman, itu Batu Raden itu diartikan sebagai tempat tinggal seorang pembantu dan keturunannya ya yang membina rumah tangga dan hidup bahagia selamanya. Nah, itu tentang Babat Purwokerto sama Babat Batu Raden yang punya 2 versi cerita. Oh ya, coba kalian tulis dulu gitu. Sudah belum? Sudah. Belum. Oh, belum ya. Ya, ditunggu ya. Coba ditunggu, nggak apa-apa. Ditunggu sebentar. Ayo agak cepat nulisnya. Pak Guru bagi soal ya untuk dikerjakan. Nah, seperti biasa soalnya di WA grup nanti. Budaya Banyumas. Ya. Belum ya. Belum, ini 6. Benar. Ya, yang belum diselesaikan, ini agak cepat tapi ya. Pak Guru akan bagi soalnya untuk kalian kerjakan nanti habis
Vicon ini selesai. Oh, ini dia. Cerita asal mula kota Purwokerto. Oke. Ini Pak Guru bagikan kopi. Ya, oke. Ini Pak Guru sudah bagikan di grup WA ya tugas budaya Banyumasan pelajaran 7. Soalnya nanti kalian kerjakan 10 soal seperti biasa ya habis ini selesai. Nah, oke. Sudah belum? Sudah ya? Sudah ya? Oke, kalau sudah. Oke. Oh, belum, ada yang belum? Siapa yang belum? Sudah. Sudah ya? Oke, kalau sudah Pak Guru stop screen dulu. Stop sharing. Ya, oke. Ini Pak Guru matikan dulu. Oke. Nah, sekian dulu ya pelajaran budaya Banyumas. Nah, jadi di PTS di pertengahan semester 2 ini budaya Banyumas sudah selesai. Ada 2 bab. Budaya Banyumas ada 2 pelajaran ya. Yang pertama pelajaran tentang tata krama, yang kedua pelajaran tentang apa tadi? Babat Baturaden sama Babat Purwokerto. Nah, itu ya. Bahasa Jawa juga sudah selesai kemarin. 2 sudah selesai. Ya, 2 materi. Nah, coba Pak Guru akan Jam. ya, nanti ya. Tidak lupa tanggal 1 Maret kita sudah melakukan penilaian tengah semester yang kedua. Kalian harus belajar, ya harus terus belajar, dan terus belajar. Ya, apa itu Mbak Ara yang betutu? Nah. Ya, itu ya. Oke, coba Pak Guru akan refleksi dulu. Tadi kalian sudah belajar apa sama Pak Guru? Yang pertama. Budaya Banyumas. Budaya Banyumas, ya. Tentang apa? Tentang apa? Baturaden. Baturaden. Babat Purwokerto. Babat Baturaden versi Maulana Maghribi. Ya, yang ketiga Babat Baturaden versi Kadipaten Kuta 5. Ya, itu tetap belajar tentang itu. Ya, oke. Pelajaran sudah selesai budaya Banyumas. Jadi Pak Guru tidak punya hutang kepada kalian ya. Budaya Banyumas selesai, bahasa Jawa selesai. Tinggal nanti kita belajar tema saja. Ya. Sebelum pelajaran diakhiri, kita ketemu lagi hari Kamis. Ya, tapi mohon maaf Pak Guru tidak bisa jam 9. Kira-kira mau jam berapa? Besok Pak Guru ada kedatangan tamu dari Semarang jam 8 sampai sekitar duhur. Nah, kira-kira mau jam berapa? Jam 1. Jam berapa? Jam 7? Mau jam 7? Mau jam 1? Mau jam 1? Ya, boleh ya. Jam 1 ya. Coba ya jam 1 ya. Untuk hari Kamis saja. Kamis jam 1. Kalau enggak jam 1 siang, Pak. Iya, jam 1 siang. Kenapa, Mbak Vina? Pelajaran apa? Ya, besok kita ketemu hari Kamis jam 1 siang. Pelajarannya kemarin sudah SBDP tema 6 subtema yang kedua. SBDP ya, tentang menari kalau tidak salah. Ya, kita besok belajar tentang itu. Ya, kita ketemu lagi hari Kamis jam 1 siang dengan pelajaran SBDP tema 6 subtema yang kedua. Tapi sebelum pelajaran diakhiri, berdoa dulu. Yuk, siapa yang mau mimpin berdoa? Aku, Pak. Aku Pak itu siapa? Mas Faris, boleh ya Mas Faris? Yuk. Siap, berdoa. Bismillah.
wa masri innal insana lafi husrin ilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tau waqina adzabannar. Amin. Oke, sampai ketemu di hari Kamis jam 1 dengan pelajaran SPDP tema 6 subtema yang kedua. Terima kasih, jangan lupa tetap belajar karena tanggal 1 Maret kalian sudah mulai PTS penilaian tengah semester 2. Ya, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya, jangan ayem-ayeman, wah sudah aman, enggak seperti itu. Nah, ya selalu siap sedia kalau divaksin. Nah, sebentar lagi mulai tanggal 22 ada yang sudah mulai divaksin sama ini vaksin COVID-19. Ya, kalian harus tetap semangat, makan makanan yang bergizi, terus belajar, jangan mengandalkan dari Vicon karena ini hanya kulitnya saja. Kalian tetap belajar di rumah, jangan malas-malasan ya. Sampai ketemu hari Kamis jam 1. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Guru. Sama, terima kasih. Belajar yang rajin, yang sakit segera sembuh ya, Mas Arya. Lagi sakit ya? Ya, oke. Terima kasih. Sampai ketemu hari Kamis jam 1. Ya, oke. Silahkan bisa